saja, luruskan segala dosa. FM 91,2 Radio Kota Bati. News, interaktif, solutif. Ribut Ahwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik, News interaktif solutif. Hadir lagi untuk Anda kali ini di kesempatan Kamis tanggal 4 April 2024. Seperti biasa di malam Jumat ada Koja Sastra yang kali ini datangnya agak telat, sorry ya. Iya, tadi sore RKB masih punya gawe ya. Jadi kita semua sibuk untuk berberes-beres untuk membereskan acara tadi sore gitu. Dan malam ini saya akan mengajak Anda untuk sekilas kita akan mengenang salah seorang tokoh sastrawan yang namanya sudah sangat terkenal, dan beliau ini bagi Anda yang suka dengan musik jazz, beliau adalah ayah dari seorang drummer jazz, ayah dari Gilang Ramadan. Siapa beliau? Yap, betul, Ramadan K. Nah, saya akan mengajak Anda ya untuk mengenal beliau, mungkin sekilas saja, dan pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News interaktif solutif. Kali ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda terlebih dahulu Iva Kwang featuring Ananda Sukarlan, Sajak Ibu, sebuah musikalisasi dari puisinya Wiji Tukul. Untuk Anda di Koja Sastra.
Fatin CH dalam karyanya Aku Perempuan. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.
Jiana bar plesir ge yo. Oleh-oleh hera. Oleh-oleh lempoh tok lim. Gaya sih. Plesir bicara tuh ya lempoh tok. Lah terus nandi? Museum batik bae ra. Sing pedek, murah, tur bisa karo sinau macem-macem batik senusantara barang. Pak nggo foto-foto ya apik. Pokoke ora kalah karo Ya kono-kono. wis ah. Les OTW. Rasakan keajaiban budaya yang kaya dan mengagumkan dari seni khas Indonesia. Di Museum Batik tidak hanya memamerkan keindahan batik dari zaman klasik hingga kontemporer, tapi juga menjadi pusat data dan informasi mengenai warisan budaya ini. Dengan fasilitas lengkap yang disediakan, termasuk ruang koleksi, perpustakaan, kedai, ruang pertemuan, dan ruang konsultasi. Kami siap menyambut Anda untuk menjelajahi keindahan penuh makna di Museum Batik Pekalongan. Kami juga menyediakan ruang workshop, tempat di mana Anda dapat belajar langsung dari para ahli dan menciptakan karya Anda sendiri. Museum Batik Pekalongan buka setiap hari Senin sampai Minggu jam 8 pagi sampai jam 3 sore lebih 15 menit. Harga tiket masuk untuk dewasa hanya Rp7.000, anak-anak atau pelajar Rp3.000, dan Rp20.000 untuk turis mancanegara. Ayo berkunjung ke Museum Batik Pekalongan. Jadilah bagian dari tradisi warisan budaya dunia. Elafros. Diam, aku tahu siapa itu Elafros. Kau yakin mengenal Elafros? Aku sangat yakin. Dia produsen makanan beku yang menawarkan banyak olahan makanan laut beku. Kau benar, itu Elafros. Elafros, produsen makanan laut beku. Elafros menyediakan berbagai produk olahan surimi seperti bakso ikan, tempura, otak-otak ikan, scallop, fish cake, fish roll, dan lainnya yang sangat cocok untuk Anda yang suka dengan bakaran, suki-suki, atau goreng-goreng ala Korea. Elafros juga menyediakan bahan baku ikan giling bagi para pelaku UMKM yang biasa membuat pempek atau tekwan sendiri dengan ragam grade jenis ikan. Selain itu, di Elafros, Anda juga bisa mendapatkan berbagai makanan laut beku dengan bahan dasar ikan tenggiri, ikan gabus laut, ikan marlin, serta ikan alu-alu yang diolah menjadi ikan giling, ikan stik, dan ikan file dengan harga yang cukup ramah di kantong. Karena ikan yang diperoleh adalah hasil dari tangkapan armada kapal sendiri dan diproduksi secara modern, sehingga kualitasnya lebih terjamin dengan proses produksi yang dilakukan di pabrik yang ada di Pekalongan. Elafros sudah mengantongi sertifikat kelayakan produksi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga sertifikat halal dari MUI. Untuk informasi seputar Elafros dan produk-produknya bisa dilihat melalui website Elafros di www.elafros.com atau hubungi admin di 0819 3181 4005. Depo Elafros Pekalongan beralamat di Jalan Pantai Sari 2 Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Elafros, always healthy frozen meat. Olahan ikan berkualitas, sehat, dan ekonomis. Praktis masaknya, sedap rasanya. SMA Islam Terpadu As-Salam Boarding School Pekalongan membuka pendaftaran santri baru tahun ajaran 2024-2025. SMA IT As-Salam merupakan sekolah berbasis asrama atau boarding school dengan 4 program unggulan, yaitu Tahfidzul Quran reguler 5 juz dan Tahassus 30 juz. Bina pribadi Islami dengan pendidikan karakter baku, baik dan kuat. Yang ketiga, bilingual program atau pembiasaan bahasa Inggris dan bahasa Arab, serta karir dan leadership development program atau bimbingan karir masa depan, kunjungan universitas, bimbingan intensif UTBK, SNBT, leadership training, dan proyek sosial masyarakat. Untuk mengembangkan minat dan bakat siswa-siswi, SMA IT As-Salam juga mempunyai berbagai kegiatan ekstrakurikuler, meliputi pramuka, pasukan khusus, bulan sabit merah remaja, jurnalistik, pemrograman atau IT, podcast, taekwondo, pencaksilat, karate, futsal, pentakyu, dan handicraft.
serta fasilitas penunjang pembelajaran, diantaranya ruang kelas yang terdiri dari 3 lantai, ruang asrama yang terpisah antara santri putra dan santri putri, laboratorium IPA dan komputer, tempat ibadah, ruang makan dan dapur, ruang laundry, klinik kesehatan, perpustakaan, gazebo, dan taman. Ayo, segera daftarkan putra-putri Anda di SMA ITA Salam Boarding School Pekalongan dengan sistem one day service melalui website https://psb.asalam.sch.id atau datang langsung ke sekolah Jalan Insinyur Sutami, kilometer 01 Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Dengan konfirmasi terlebih dahulu melalui nomor admin di 0823 2609 6095. Kemudian, Anda dapat mengumpulkan berkas pendaftaran sekaligus tes dengan materi tes Quran untuk calon peserta didik dan wawancara untuk kedua orang tua. Sementara, untuk peserta dari luar Jawa disediakan layanan tes online. Untuk pengumuman dan informasi lainnya bisa Anda akses melalui website di www.smait.asalam.sch.id atau bisa melalui Instagramnya di @smaitasalam. Bisa juga melalui WhatsApp di 0823 2609 6095. Kembangkan potensimu di sini dan jadilah bagian dari para pemimpin masa depan. Mari bergabung bersama kami di SMA Islam Terpadu Asalam Boarding School Pekalongan, Quranic Leadership School. Doa para pelaut yang tabah Sapardi Djoko Damono. Kepada sejarah untuk pantang menyerah, bukankah telah kami lalui pulau demi pulau, selaksa pulau dengan perahu yang semakin mengeras oleh air laut. Selalu bacakan otot-otot lengan kami, ya Tuhan, yang tetap mengayuh entah sejak kapan. Barangkali akan segera memutih rambut kami, satu demi satu merasa letih dan tersungkur mati, tapi berlaksa anak-anak kami akan memegang dayung serta kemudi menggantikan kami.
telah bersekutu dengan sejarah untuk menundukkan lautan. Laut yang diam adalah sahabat kami, dan laut yang memberontak dalam prahara dan kota adalah alasan yang paling baik untuk menguji kesetiaan dan bakti kami padamu. Barangkali beberapa orang putus otot dengannya, yang lain pecah tulang-tulangnya, tapi anak-anak kami yang setia segera mengubur mereka di laut dan melanjutkan perjalanan yang belum selesai ini. Biarlah kami bersumpah kepada sejarah, ya Tuhan, untuk membuang bekas-bekas yang tak terbatas di lautan. Kepada Hawa, Aan Mansyah. Aku merelakanmu menjauh, merelakanmu terjatuh ke tempat sampah, bagai sepotong apel merah yang digeligimu pernah berdarah. Adakah cinta yang jatuh kepadamu melebihi cintaku? Lelaki yang engkau cintai itu mati
dan tak membawamu ke matanya. Sementara aku bertahan hidup bertahun-tahun, sanggup tak mati oleh rindu dan menanti di surga. Aku masih ular yang setia, mencintaimu sepanjang usia Tuhan. Bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku bertudung sutra senja. Di hitam matamu kembang mawar dan melati, harum rambutmu mengalun bergeluk senja. Sepi menyanyi, malam dalam doa tiba, meriah muka air kolam jiwa. Dan dalam dadaku memerdu lagu, menari seluruh aku. Hidup dari hidupku, pintu terbuka. Selama matamu bagiku menengadah, selama kau darah mengalir dari luka. Antara kita
Ya, masih dilanjut kebersamaan kita di Koja Sastra. Dan ya kawan, kalau kita mengenal atau mungkin pernah ya mendengar nama Ramadan K atau nama lengkapnya adalah Ramadan Kartahadi Madja. Ini kita kenal sebagai seorang sastrawan Indonesia yang karya-karyanya sangat dikagumi dan sempat ya menjadi bagian dari pelajaran sastra. Saya tidak tahu apakah porsi pelajaran sastra di sekolah kita masih cukup bagus atau bagaimana. Tapi kalau boleh cerita, dari beberapa waktu lalu beberapa kawan yang juga seorang pengajar bahasa Indonesia mengaku bahwa mereka ini merasa bahwa pelajaran sastra porsinya sangat sedikit, bahkan boleh dibilang sudah tidak ada. Why? Kenapa? Nah, ini dia problem. Jadi beberapa waktu lalu juga saya sempat menemui beberapa siswa sekolah menengah atas lah ya. Dan ketika saya ngobrol tentang mereka, tentang kebiasaan mereka menulis, saya tanya tentang siapa penulis yang menjadi inspirasi mereka. Mereka nggak bisa menjawab. Bahkan ketika saya sebut nama-nama satu persatu, sama sekali tidak ada satu pun nama yang nyantol di dalam pikiran mereka. Nah, ini dia, dan kehadiran Koja Sastra berusaha menjawab persoalan itu. Makanya saya hadirkan tema pada malam hari ini tentang siapa Ramadan Kartahadi Madja. Ya, sastrawan Indonesia yang karyanya ini sangat dikagumi oleh masyarakat dunia juga. Ini ternyata kelahiran Bandung tanggal 16 Maret 1927 dan meninggal pada tanggal yang sama 16 Maret tahun 2006 di Cape Town, Afrika, di Cape Town ya, di Afrika Selatan. Nah, Ramadan ini pernah bekerja selama 13 tahun sebagai wartawan Antara dan juga sekaligus sebagai sastrawan. Ia banyak menulis puisi, cerpen, novel, biografi dan menerjemahkan serta menyunting beberapa buku. Nah, salah satu kumpulan puisinya berjudul Priangan Si Jelita yang diterbitkan pada tahun 1956, ditulis saat Ramadan kembali ke Indonesia dari perjalanan di Eropa tahun 1954. Nah, kala itu ia menyaksikan tanah kelahirannya Jawa Barat ini sedang bergejolak akibat berbagai peristiwa separatis. Dan kekacauan sosial politik itu rupanya mengilhaminya untuk menulis puisi-puisi yang terkandung di dalam antologi Priangan Si Jelita. Nah, salah satu puisi yang ditulisnya berbunyi begini. Harum madu di mawar merah, mentari di tengah-tengah, berbelit jalan ke Gunung Kapur antara Bandung dan Cianjur. Dan mawar merah gugur lagi, sisanya bertebaran di kekeringan hati. Wah, gimana ya? Puisi ini sangat kaya dengan metafora. Jadi kalau ingin menginterpretasikan puisi ini, kita harus tahu dulu kira-kira ada peristiwa apa di balik puisi ini. Nanti akan ketahuan. Namun ini kawan, Ramadan kemudian lebih dikenal sebagai seorang penulis biografi atau kisah tentang tokoh-tokoh ya. Dan memang awalnya ayah dari penabuh drum Gilang Ramadan ini menulis biografi kisah cinta Presiden Soekarno dan istrinya Inggit Ganarsih yang diberi judul Ku Antar ke Gerbang. Ya, dari biografi inilah orang dekat Presiden Soeharto dan juga Kepala Mass Media Sekretariat Negara di Jakarta Gufron Dwipayana ini terpikat untuk menuliskan biografi Presiden kedua. Maka lahirlah buku Soeharto Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, sebuah autobiografi yang diterbitkan pada tahun 1988 dan ditulis oleh Ramadan KH. Dia juga menulis biografi sejumlah tokoh seperti A.E. Kawilarang dengan judul Untuk Sang Merah Putih, Pengalaman tahun 1942 sampai 61, terbit pada tahun 88. Kemudian Bang Ali Demi Jakarta yang terbit pada tahun
kisah tentang perjalanan karir politiknya Ali Sadikin ya sebagai Gubernur Jakarta pada tahun 66 sampai 77. Kemudian Hugeng, Polisi Idaman dan Kenyataan, sebuah autobiografi yang ditulis bersama dengan Abror Yusra, terbit pada tahun 1993. Dan Sumitro, mantan Pangkop Kamtib, dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkop Kamtib terbit pada tahun 1994. Serta Gobel, pelopor industri elektronika Indonesia dengan falsafah usaha pohon pisang. Ini terbit pada tahun yang sama yaitu 94. Ya, rupanya kalau kita sekelumit mencoba menelisik siapa Ramadan KH, nampaknya memang beliau lebih banyak menulis tokoh-tokoh atau biografi tokoh-tokoh yang luar biasa ya. Salah satunya itu tadi istri Bung Karno, terus kemudian Soeharto juga, Presiden Soeharto ya. Dan ini menjadi sebuah capaian yang luar biasa. Tidak banyak orang yang bisa atau berkesempatan untuk menulis biografi tokoh-tokoh penting semacam itu, apalagi di masa pada saat itu masih hidup ya orang-orang yang ditulis biografinya. Nah, artinya boleh dibilang Ramadan KH adalah orang yang sangat dikenal oleh mereka-mereka ini, beliau-beliau itu juga cukup dekat dengan beliau-beliau. Dan kawan, meski dalam usia yang sudah tidak muda lagi, pada waktu itu Ramadan masih bisa menulis novel yang berjudul Ladang Perminus, terbit pada tahun 90. Dan novel ini kawan mengisahkan korupsi di perusahaan minyak. Wow, seru nih. Dan kawan, sepanjang hidupnya Ramadan ini mengabdikan hidupnya pada dunia sastra dan jurnalistik. Iya ya, sepertinya banyak ya para sastrawan di Indonesia ini mula-mula ataupun sambil ya mereka itu selain menjadi seorang sastrawan juga dikenal sebagai seorang jurnalistik. Why? Kenapa? Nah, mungkin karena kedekatan, ya dua-duanya memiliki kedekatan ya, atau jangan-jangan. Nah, ini kalau ngomong soal jangan-jangan, anggapan dari Seno Gumira Aji Dharma ini benar adanya bahwa kadangkala untuk menuliskan sebuah peristiwa dengan penulisan jurnalistik ini sangat dibatasi, sangat terbatas. Sementara menuliskan peristiwa melalui karya sastra ini bisa berkembang dan memiliki ruang imajinasi yang luar biasa liar. Nah, artinya liar itu siapapun bisa menuliskannya dengan gayanya dan tentunya punya kemerdekaan. Seorang penulis itu punya kemerdekaan untuk menuliskan peristiwa itu dengan cara pandang, dengan segala macam pengalaman imajinatifnya dan sebagainya. Itu dia kelebihan dari sebuah karya sastra. Dan Ramadan KH ini nampaknya menjadi orang yang piawai untuk memainkan peran itu. Di satu sisi dia menjalankan perannya sebagai seorang jurnalis sehingga dia menuliskan ya informasi-informasi yang sekiranya dibutuhkan, tetapi juga ya dia sangat menyadari betul bahwa di dalam penulisan jurnalistik itu ada batasan-batasan, ada pagar-pagar tertentu yang membuat dia ngerasa bahwa ini nggak cukup hanya di sini gitu. Kemudian dia meloncat masuk ke dunia sastra. Menarik nih. Lalu bagaimana selebihnya? Saya akan bagikan cerita tentang beliau setelah kita simak sebuah musikalisasi puisi yang dibawakan oleh anak-anak dari SMA 1 Kendari, SMA Negeri 1 Kendari dengan judulnya Menunggu Ayah. Ayah, karya Hana Francisca. Kejepit tumbuh di pagar
Langit sore turun di dahan, pohon manggis memanggil angin. Ada capung bersayap emas terbang serentak dari ujung rumputan. Ilalang berbisik meniupkan sunyi pada telapak gadis yang kini menangis. Pakailah sandalmu sayang sebelum ayahmu ia menatap ke kejauhan, sayap elang mengitari padang, menembus bukit di atas awan, mencari mangsa yang kesepian. Apakah elang jantan selalu terbang tak pernah pulang? Langit sore kini temaram, gadis melangkah menuju malam. Ilalang berbisik bersama dahan, memandang gadis di ujung jalan. Dari bahasa aslinya yaitu Spanyol. Ya maklum dia juga pernah tinggal di Spanyol ya, jadi sangat fasih betul bagaimana bahasa Spanyol gitu ya. Dan buku-buku yang telah diterjemahkan diantaranya adalah Rumah Bernarda Alba, Yerma, Perkawinan Berdarah, serta kumpulan sajak romansa kaum Gitana. Selain itu ia juga pernah menerbitkan buku kumpulan puisi mutakhir dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Perancis dan bahasa Indonesia berjudul Anthologie Biblique de la Poésie Indonésie contemporaine
atau kumpulan puisi Indonesia Mutakhir. Nah, selama mengikuti perjalanan kediplomatan, terutama istrinya ya, ke Perancis, Swiss dan Amerika, Ramadan KH ini rupa-rupanya akhirnya bisa memanfaatkan kesempatan untuk meluaskan cakrawala kepenulisannya ke roman biografis. Antara lain lewat hidup Inggit Ganarsi dan Bung Karno, kemudian dan khusus untuk buku biografi Inggit Ganarsi dan Bung Karno ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sementara kemudian ada juga riwayat hidup Dewi Ja, bekas primadona kelompok sandiwara Dardanella, dengan judul Gelombang Hidupku. Nah, saya pernah melihat bukunya tapi belum pernah mendapatkan bukunya. Kayaknya seru nih. Dan namanya lebih luas dikenal lagi ketika ia bersama Dwi Payana untuk menulis autobiografi Presiden Soeharto. Nah, kalau yang ini saya sudah dapatkan bukunya. Tebal. Soeharto, ucapan, pikiran, dan tindakan saya. Nah, selain itu dia juga menulis biografi A.E. Kawilarang, juga autobiografi Ali Sadikin ya, seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Dan di samping giat di dunia pengarangan pada tahun 73, Ramadan KH juga pernah mewakili Indonesia ke Kongres Penyair Sedunia di Taipei. Dia juga terlibat dalam berbagai aktivitas kebudayaan Indonesia, seperti sebagai redaktur berbagai media budaya, majalah budaya seperti Kisah, Siasat Baru, Kompas, dan Budaya Jaya. Pada tahun 71 sampai 74 dia juga menjadi sekretaris Dewan Kesenian Jakarta, dan tahun 77 dia menduduki posisi sebagai direktur pelaksana dari Dewan Kesenian Jakarta. Nah, beberapa karangan diantaranya yang pernah ditulis oleh Ramadan KH, kalau yang terjemahan ya, ada Roma Bernada, Alba, kemudian Yerma, sebuah naskah drama ya. Kemudian Perkawinan Berdarah, ini juga drama. Romansa Kaum Gintana, ini kumpulan sajak, dan kumpulan puisi Indonesia Mutakhir tahun 91. Lalu apa sih yang menarik dari Ramadan KH? Nah, ini dia. Ramadan KH ini ternyata seorang pengarang yang banyak memerhatikan masalah-masalah sosial masyarakat Indonesia. Seperti dalam kumpulan sajak Priangan Si Jelita. Dalam kumpulan sajak ini, dia meratapi tanah kelahirannya yang indah tetapi penuh dengan kekacauan oleh gerombolan anti pemerintah. Dengan begitu, apa yang dia tulis di dalam buku tersebut, buku antologi tersebut ya, antologi puisi tersebut, ini semacam luapan-luapan emosional dan juga pemikiran-pemikiran dia tentang bagaimana sih memandang gerombol atau kelompok-kelompok yang anti pemerintah tersebut. Ya, kita tahu kalau misalkan ada kelompok-kelompok semacam itu, biasanya akan memberikan ketegangan-ketegangan tersendiri dan efeknya akan kena banget ke masyarakat awam. Begitu juga pada saat dia menulis novel-novel. Bahkan seorang Jacob Sumarjo yang pakar filsafat seni pernah mengemukakan bahwa sebagai novelis, Ramadan KH ini terlalu banyak perhatiannya pada masalah-masalah sosial bangsanya. Dan ini tipe dari kaum menengah terpelajar Indonesia yang selalu dipojokkan sebagai golongan yang tidak pernah puas akibat dominasi kaum politisi dan penguasa yang belum berhasil benar membina kestabilan ekonomi dan kemanusiaan. Ini dia yang bahaya. Ketika masalah-masalah sosial dan masalah-masalah yang berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan itu tidak pernah tertangani dengan lebih baik, maka apa yang ditulis oleh mereka-mereka pada masa itu di kemudian hari hanya akan menjadi dokumen sosial, dokumen politik, dan bukan dokumen kemanusiaan. Why? Jadi artinya
dengan secara tidak langsung, Soemardjo mengatakan bahwa permasalahan itu masih akan tetap ada dan masih menunggu kejelasan penentuannya, kepastian dari sebuah upaya yang serius untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Dan kawan, dalam dunia sastra, ini Ramadhan bukanlah tipe pengarang yang pemberang dan juga pemberontak. Sekalipun apa yang dia tulis itu cukup satir, cukup mampu nyentil kita, tapi ia nampak lebih menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan moderat. Ya, karena dari segi tema, menurut Soemardjo, Ramadhan ini dapat digolongkan sebagai sisa-sisa pengarang tahun 50-an yang terlalu asik dengan tema sosial. Sementara Ramadhan sendiri dalam sebuah wawancara dengan majalah Kiblat yang terbit pada tahun 91 edisi 50 tanggal 22 Februari, dia pernah mengatakan bahwa novel-novelnya ini memang realistis, jadi berdekatan betul dengan roman biografi. Misalnya Kemelut Hidup dan Keluarga Permana. Tokoh-tokohnya memang ada dalam hidup yang nyata. Jadi bukan rekaan. Dari pernyataan tersebut kita bisa melihat bahwa pengarang ini mengakui bahwa dalam proses kreatifnya ia bertopang pada realitas yang ada di sekitarnya. Nah, ini ditegaskan juga ya, ditambahkan oleh Ramadhan KH bahwa tidak susah untuk mencari tema-tema sebab sudah ada di depan hidung, dan bagi Indonesia ini adalah ladang yang hebat bagi sastrawan. Betapa tidak penderitaan rakyat luar biasa, pelanggaran di bidang hukum juga ya masih bisa dikatakan luar biasa, yang ditangkap begitu banyak sebagai tema. Dan dalam dunia sastra ini, selain Ramadhan, para pengarang yang juga mengungkapkan realitas sosial yang ada seperti Muhtar Lubis, Idrus, Aoka Hadimaja, Ahmad Tohari dan lain sebagainya. Ini nampaknya tumbuh subur di Indonesia, bertumbuh dengan suburnya. Kenapa? Persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan lain-lain ini masih kerap muncul dalam kenyataan sehari-hari yang bisa kita potret. Dan karya-karya Ramadhan sendiri kawan mendapatkan sambutan dari masyarakat selain mendapatkan penghargaan sebagai pemenang pertama di berbagai ajang penghargaan. Nah, menanggapi novel Royan Revolusi, seorang pengamat, seorang kritikus sastra Indonesia kebangsaan Belanda, Athieu, ini juga mengatakan Ramadhan ini memiliki bakat yang kuat dalam membangun adegan dan menyusun dialog. Selanjutnya juga mengomentari secara menyeluruh, Theo menilai bahwa secara keseluruhan novel tersebut tidak sangat berhasil. Kenapa? Karena kurang mencekam dan klimaksnya dalam tanda kutip ya, pemberontakan rakyat di kota-kota kecil, terutama Priangan, ini dikatakannya tidak masuk akal dan juga tidak padu dalam novel sebagai keutuhan. Dan kebanyakan di antara tokoh-tokoh pembantu yang jumlahnya sangat banyak itu tetap sebagai boneka-boneka kabur yang bertindak menurut kehendak mereka, menurut si pencerita semata-mata, serta tidak hidup. Jadi itulah kelemahannya. Nah, sementara menanggapi novel Kemelut, Theo juga menyayangkan novel tersebut selangkah mundur dibandingkan dengan Royan Revolusi. Dalam karyanya Perahu